Ibu Pimpinan Balai Penerapan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Teknauli, Ibu Insinyur Eva Betty Sinaga, MP. Yang terhormat Bapak Pimpinan KTU, Dimpu Jackson Panjaitan Esput. Yang terhormat Ibu Pimpinan Insinyur Eva Betty Sinaga, MP. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen pendamping yang ikut serta pada acara kegiatan perjanjian dan studi lapangan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Baiklah, yang pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan hikmat kesehatan, keselamatan serta panjang umur sehingga kita bisa berkumpul pada acara MOU pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat berikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kita memperbanyak salawat kepadanya semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pada Saudara Ferry, dipersilakan. Pagi teman-teman. Pagi. Yang terhormat Bapak-bapak dosen dan Ibu dosen dari Universitas Labuan Batu dan segenap kepengurusan dari BPSI LHK Eknauli. Untuk sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara kita pada hari ini dilancarkan oleh Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami di hutan Eknauli ini ya Allah, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kegiatan kami pada hari ini agar ilmu yang kami dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Saudara Ferry telah memberikan doa pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Dekan Dr. Imam Purnama Eskom Eko. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak.
Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita sama-sama dapat hadir ya, jauh dari Labuan Batu, dapat hadir di kantor balai BSI LHK ya, di Nauli. Jadi kemudian salam Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita bersalawat pada Nabi, kita mendapat sabanya dari kami ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan ya, Bu Epa ya, dalam hal ini mungkin diwakili Pak KTU dan Pak Kasih ya. Jadi karena tadi sudah kita ngobrol, beliau nggak dapat hadir pada acara hari ini Pak ya. Ini nanti kami kirim salam Pak ya. Kemudian sebelumnya terima kasih kepada balai yang sudah menerima kami untuk berkunjung dalam kegiatan kerjasama dan field pada kegiatan prodi agroteknologi. Kami ucapkan terima kasih Pak sudah difasilitasi gitu ya. Kami berharap ke depan bisa tetap berlanjut. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin tingkah atau kata-kata anak-anak kami yang kami ajak bersama-sama gitu ya. Saya selaku rekan Fakultas Sains dan Teknologi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mensupport, memfasilitasi. Kami berharap kegiatan ini ada manfaatnya untuk anak-anak kami dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebagai perkenalan kami hadir ada 5 dosen yang bersama anak kami. Ada Bu Sepri ya, sebagai koordinator kegiatan Beltrade. Kemudian ada Bu Badrul, Pak Angga dan Pak Dimas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih atas kata sambutannya Bapak Dekan. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Pimpinan Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Eknauli, yaitu atau yang mewakili yang diwakili oleh Bapak KTU. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat paginya, kurang semangat ini. Selamat pagi, saya panggil adik-adik aja ya. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dari Universitas Labuan Batu jurusan Agroteknologi. Selamat pagi adik-adik. Nah, saya teringat waktu saya masih kuliah. Jadi mungkin kami ini sebenarnya surat yang disampaikan sudah lama ya melalui Ibu Sepri. Ini bulan Oktober, 28 Oktober 2024 akhirnya sampai juga ya ke Balai Penerapan Standar Instrumen. Namun sebelum saya memperkenalkan diri saya, mohon maaf dari pimpinan kami, Ibu Kepala Balai, Ibu Insinyur Eva Binti Sinaga. Kebetulan beliau ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, kami didelegasikan untuk menyambut Pak Dekan. Selamat datang di Pak Dekan di Eknoli, Balai Penerapan Standar Instrumen Eknoli. Jadi balai kita ini dulu namanya Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan baru-baru saja tertransformasi menjadi BPSI yang ada di belakang ini, Balai Penerapan Standar tahun 2021. Keren ya namanya, Balai Penerapan Standar. Jadi mungkin adik-adik nanti kami standarkan juga ya. Mau distandarkan standar tingginya, standar mata kuliahnya, mau nggak? Mau ya. Tapi itu bukan kerjaan kita sebenarnya.
Jadi BPS ini tugasnya penyiapan bahan, salah satunya bahan-bahan kegiatan penerapan standar, terus penyiapan bahan terkait ke kunjungan ke entitas. Tahu nggak apa? Entitas itu apa coba? Ada yang tahu coba? Ada yang tahu? Entitas itu kepala usaha. Kita menilai perusahaan-perusahaan, kita menilai pelaku-pelaku usaha apakah mereka sudah menerapkan standar atau tidak. Nah, balai ini tidak akan jalan kalau tidak didukung oleh seksi-seksinya. Tadi ada ibu kepala balai, terus si adik tadi bilang kepala subak ya, terus satu lagi kepala seksi. Nah, di depan ini yang kalian lihat ini ada dua kepalanya yang seksi, saya dengan Pak Jaya. Jadi sebenarnya bukan itu yang seksi ya. Jangan salah ini ya. Nah, saya itu adalah sebagai kasubag tata usaha. Kasubag tata usaha ini tugasnya apa? Mulai urusan rumah tangga, urusan kepegawaian, urusan BNN, semua yang diurus. Sampai urusan toilet, WC, saya lah itu. Nah, habis itu di bawah saya ada dua lagi kepala seksi. Tadi yang seksi satu lagi ada ya, itu ada sebelah kiri saya itu Pak Jaya. Pak Jaya ini sebagai kepala seksi verifikasi pengujian penerapan. Nanti mungkin memperkenalkan diri juga beliau. Nah, di sebelah kanan saya ini ibu yang cantik ya, ini dari Aceh ini. Ini adalah kepala seksi juga, kepala seksi pemantau dan fasilitasi penerapan. Jadi mereka berdua ini tugasnya adalah khusus yang menangani teknis kegiatan di lapangan. Jadi yang sering ke lapangan itu yang mereka berdua ini. Saya di sini aja ngurus-ngurusin orang, mulai dari urusan-urusan perceraian saya itu. Orang ada tabu lah ya kan. Tapi saya yang ngurusin. Nah, jadi yang paling repot itu ya seperti itu. Nah, kami juga menyambut dengan baik kedatangan Pak Dekan ya. Ini menjadi salah satu prioritas kunjungan dari Universitas Labuan Batu selama ini. Kami dikunjungi oleh Universitas Sumatera Utara, Universitas Medan Area, UISU, dan juga yayasan-yayasan yang lain. Kunjungan mereka biasanya terkait dengan edukasi apa, flora dan fauna yang ada di kantor kita ini. Jadi BPSI ini mempunyai luas khusus bangunannya saja 50 hektar, tetapi kalau secara keseluruhan kita mengelola kawasan KDTK namanya, kawasan hutan dengan tujuan khusus. Ini statusnya hutan lindung. Ini luasnya sekitar 2.400 hektar. Kalau tadi adik-adik mau ke arah sini, yang ada pinus kiri kanan, ada tadi nggak ya? Nah, itu wilayah kita. Nanti sampai ke arah Parapat. Nanti mau ke Parapat ya? Enggak ya, enggak. Nah, di situ kalau kita mau ke Parapat, siapa yang sudah pernah, ada Taman Wisata Kerang namanya. Taman Wisata Kerang itu juga bagian dari wilayah kita juga. Sebenarnya kalau arah mau ke Parapat sana, mampir aja ke Taman Wisata Kerang, mencocokkan wajah kita. Ada monyet di situ. Mantap, yang cocok ya kan. Nah, di sini ada siapa, ada ekor panjang, ada di situ. Makanya kalau ke sana itu saya bisa juga. Pak, rencana mau jalan Pak sampai sana. Waduh, jalan ya, jauh. Ya apa-apa, biar ada ini buat treadmill ya. Biasanya kan kita trek juga di depan Pak, jadi saya arahkan balik ke jalan pintas aja. Oh gitu ya. Mana tahu sampai Danau Toba mereka sanggup kan Pak? Pasti sanggup ini. Sanggup ya. Harus. Harus. Laki-laki semua kok. Laki-laki semua itu. Mancing-mancing. Iya, laki-laki semua ya. Yang perempuannya malah di belakang.
Jadi memang ini termasuk kunjungan yang beberapa ya, dari universitas yang dari jauh ini sebenarnya kunjungan lapangan. Kalau yang sebelumnya hanya untuk skripsi, untuk penelitian dari Jogja juga ada, tapi hanya untuk PKS saja, kuliah kerja umum bagi mereka. Nah, yang sangat disayangkan ini, tadi kan sudah terbentuk di 2021 ya BPSI-nya. Nah, pada saat terbentuknya ini, nama kita di bawah kita di salah satu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada yang tahu nggak di zamannya pemerintahan Pak Prabowo ini masih nyatu nggak LH dengan Kehutanan? Coba, masih nyatu nggak? Bisa cerai kami, cerai. Jadi kehutanan ya kehutanan saja, LH saja. Nah ini di zamannya Pak Presiden kita dipisah LHK. Jadi memang baru saja kami bercerai. Nah balai kita ini tidak masuk di dalam struktur BPSI eselon satunya Balai Standar Instrumen. Nah basic-nya udah nggak ada lagi Pak Dekan. Jadi yang sudah terbentuk itu sebenarnya hanya pusat saja. Nah sebelumnya kita untuk UPT di daerah 13 Satker dari Aceh sampai Papua. Nah ini yang kami tunggu-tunggu, SOPK-nya belum turun-turun. Kami sekarang masih menunggu balai ini bertransformasinya nanti menjadi apa kita belum tahu. Tapi di dalam core bisnisnya sudah disampaikan, tapi ini belum pasti. Jadi kalau yang saya ikuti selama ini, namanya ini yang diajukan adalah Balai Pengembangan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Jadi yang kita bicara standar sudah hilang semua itu. Jadi kita sudah usia baru nanti. Tapi itu pun masih wacana. Mana tahu nanti Pak Dekan pas kita tanda tangan MOU ya, kita kan menulis tahun ya, tiba-tiba berubah gitu. Nah kemarin juga saya ini ke Pak Dekan dan saya bisa nggak itu, tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa direvisi. Ini hanya mengikat kita, walaupun nanti ada perubahan tetap kita ubah untuk mengikat apa kerjasama kita dalam hal kegiatan yang lain. USU juga udah pernah bekerjasama dengan kita. Nah, untuk itu kami juga akan membimbing adik-adik. Nanti ada sebenarnya di sini ada Pak Rodo ini yang nanti yang membimbing di lapangan. Satu lagi ada Pak Jusilaga, itu pakarnya rusak. Dia sudah lama itu. Nah kalau Pak Rodo ini dia lebih konten ke arboretum, ke jenis pohonnya yang pada. Jadi memang kita sebenarnya punya potensi untuk dijadikan tempat edukasi wisata ilmiah. Nah, banyak kita program di sini. Tapi saat ini kita hanya bergerak di bidang standar instrumen saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang juga ketika kami menyambut Pak Dekan, Bu dosen, dan juga adik-adik kurang berkenan ya Pak Dekannya. Mana tahu ada yang kurang, tadi kursinya kurang, kita lesen aja gitu kan. Nah itu mungkin ya kami mohon maaf ya Pak Dekannya, terhadap penyambutan kami juga ada yang kurang berkenan. Dan juga adik-adik selama di sini 1 hari aja ya, atau sampai siang gitu ya, sampai siang saja. Silakan menikmati udara yang sejuk dibandingkan Labuan Batu yang panas dengan kelapa sawit. Silakan menghirup udara yang ada di Koli ini. Ketinggiannya 1.200 meter dari permukaan laut. Suhunya hampir mirip dengan suhu kita menggunakan AC. Karena dia 20, pernah saya di sini 21 ya. 18 kata WC.
Bu Esi tahu kenapa? Karena dia tinggal di sini, saya di Siantar. Nah, jadi silakan menikmati udara yang segar, udara yang sejuk di Etnoli ya. Silakan, padakan juga silakan padakan keliling-keliling dari sini sampai ke depan, dari Gajah juga ada di depan, Rusa juga ada di depan, silakan dinikmati. Dan juga ketika nanti kami tidak dapat mendampingi, kami mohon maaf juga padanya. Kemudian kami juga menyampaikan beberapa hal ketika ya dijaga ketertiban ya, karena kita juga beririsan dengan warga. Jadi kalau bisa dijaga ketertiban ya. Mungkin itu dari saya untuk menyambut adik-adik sekalian, Pak Dekan dan Bu dosen. Kalau mau lebih memperkenalkan, Pak Jet mau memperkenalkan ini Pak Jet? Udah, tuh ya sih. Udah kenal ya, sejak kapan kenalannya kan? Ada yang mau tambahkan Pak Jet? Pak Jet ada yang mau ditambahkan sedikit. Silakan Pak Jet. Pak Jet juga kayak gitu memang. Kalau tadi dulu di situ ngomong kita ya. Jadi itu terima kasih Pak Jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dekan, seluruh dosen yang hadir dan seluruh dosen dan seluruh adik-adik generasi muda penerus kami, gitu ya. Kami masih muda, terus masih muda, lebih muda lagi, gitu ya. Nah, kita ini adalah penopang apa nanti kemajuan kita ke depannya. Harapan besar pastinya para pendidik, orang tua, dan kami di pemerintahan pastinya mengharapkan satu ide besar bahwa nantinya adik-adik ini walaupun sekarang jurusannya adalah apa ini? Teknologi informasi, sistem informasi, manajemen informatika, ini Universitas Labuan Batu. Ini luar biasa. Kalau kami ketemu kalian itu, kami ini sama Pak Jack, menurut saya seangkatan, sekolahnya dari SMA, sekolah kehutanan, S1-nya kehutanan, S2-nya juga kehutanan, gitu ya. Mendapat adik-adik berbaju hijau ini sudah merasa kami dulu juga merupakan bagian dari kalian. Jadi tadi itu silahkan menikmati hasil alami, gitu ya. Saya 7 tahun tinggal di Palembang, udara yang saya hirup ini mahal ya. Ini harus dibayar 700.000 sebulan untuk 2 AC di rumah saya. Nah, jadi hiruplah udara yang bagus ini sebanyak-banyaknya ya, karena kita gratis semua ya. Jadi gitu, kalau mau dibawa pulang nanti udaranya bawa pulang aja. Ya, nama saya Hendra Sanjaya, SUMSI, sebagai Kepala Seksi Pengujian Verifikasi dan semuanya. Kalau tusi kami tadi sudah disampaikan Pak J, bahwa tusi saya itu menguji, memverifikasi standar yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Standar Instrumen dan memastikan pelaksanaan standar itu di entitas perizinan usaha itu dapat dilaksanakan dengan tertib dan terlaksana dengan baik. Dan juga nanti dari pemantauan untuk evaluasinya menjaring informasi atau mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan standar instrumen di 12 sektor. Karena waktu kita LHK itu ada di sekalian, Bapak Ibu dosen, Pak Dekan, kami ini asli Avatar. Jadi 12 sektor di kehutanan dan lingkungan hidup, kami hampir menyentuh seluruh kegiatan standar yang dilakukan
di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari standar pendirian bangunan kampus pasti ada amdalnya kan gitu kan. Nah, standar pelaksanaan operasional lingkungannya di situ, sampahnya, kayak gitu, transportasinya, kepadatannya, tinggi gedung, lintasan, segala macam udaranya, daya membatasnya. Nah, itu kegiatan bagian yang kami lihat penerapan standarnya seperti apa gitu. Dan tujuannya apa? Gitu. Tujuannya untuk memeriahkan Pak Jokowi kemarin. Nah, percepatan perizinan usaha ini semuanya harus berbasiskan standar. Nah, setelah kami diceraikan kembali 10 tahun dikawinkan, nah standar itu dikembalikan ke fungsi eselon 1 berdasarkan perpresnya. Jadi tinggal 6 eselon 1-nya. Nah, kami nanti akan menjadi bagian dari 6 atau menjadi bagian kecil dari sekretariat jenderal. Nah, mudah-mudahan tahun depan Pak Dekan, Bu dosen dan adik-adik sekalian, kalian bisa tetap ke sini dengan mungkin nama baru dan baju baru kami sebagai, apakah kami sebagai orang kehutanan atau sebagai orang lingkungan. Nah, hal itu semuanya dalam dunia pemerintahan tergantung presiden ya, tergantung kebijakan presiden yang melakukan dan dalam pemerintahan. Mungkin itu adik-adik, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat beraktivitas, silahkan nikmati suasana alam air Noli. Dan tadi benar yang dibilang Pak Jen, udaranya boleh dibawa ulang, tapi jika ada tanaman yang cantik jangan dipetik, kira-kira begitu. Nah, tanaman-tanaman yang ada di sini di ketinggian 1200, 1400, tadinya saya kira main-main sampai 1400. Ini waktu riset kami dulu total dari jumlah sekitar berapa puluh burung endemik, ada 21 jenis burung endemik yang ada di sini. Kenapa dia endemik? Misalkan dengan size-nya, ketinggiannya, tegakan dan jumlah spesies yang ada di tanaman yang ada di ketinggian ini gitu. Khususan itu juga mengkhususkan burung-burung yang ada atau anggrek-anggrek yang ada di seputaran hutan lindung kita ini. Jadi nanti kalau takutnya ada bunga cantik dipetik dibawa pulang gitu, yakinlah sampai Labuan Batu nggak akan hidup. Kenapa? Tinggiannya berbeda. Nah, anggrek cantik nanti anggreknya dipetik dibawa pulang, yakinlah nggak akan hidup karena tingginya tadi sudah berbeda. Jadi dengan ada cantiknya di sini, ya kan dipoto boleh, dipetik jangan gitu. Itu ya Pak, tadikannya kira-kira ya. Nanti kalau ada juga lagi ada cantik, ya kan, kalau ada pengantin yang masuk aja boleh diajak kenalan, begitu juga ya kan. Ya bawa pulang jangan dulu lah, kuliahnya selesai dulu. Ini juga yang ada di ganteng ini, kalau ada cantik nanti boleh ditanya ke nomor handphone. Kalau di Cipaga ini tadi banyak sekali ya kan, itu banyak itu cantik. Tapi itu tadi kalau itu pro dia bisa monet segera gitu, karena intinya monet semua. Oke ya, itu Pak Dekan, terima kasih atas kedatangannya. Ini mungkin kunjungan berulang, ya alhamdulillah kami sembari dari sini kami doakan juga Bapak, Ibu dan adik-adik kami sekalian semuanya semoga keluar dari Haitnoli sampai Labuan Batu tetap dalam keadaan sehat walafiat, yang bertambah ilmunya, semuanya dapat nilai A, ya kan, Bu dosen ya. Ini berdoa dan berat ini kan. Nah, yang plus minus itu semuanya harus menjadi A gitu ya, dan segera lulus, jangan berlama-lama jadi mahasiswa karena pemborosan uang ibu negara ya kan. Demikian berangkat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Jaya.
bukan teknis ya. Bu Desi ada yang pengen dengar suara Bu Desi? Ada. Ayo Bu Desi perkenalkan dulu. Silakan. Terima kasih Pak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah diperkenalkan tadi sama Pak Dek. Nama saya Yesi Arina. Saya sebagai Kepala Seksi Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan. Sesuai fungsinya pemantauan, jadi kita bekerja sama dengan para seksi yang Pak Jaya. Mungkin kita nggak membahas tentang kantor dulu. Saya mau nanya, mungkin Bapak dosen Pak Desa sudah berapa kali ya ke sini? Baru. Tapi sebelumnya, mungkin Bapak dengannya baru sekali. Tapi Bapaknya baru kami aja. kenapa nggak ya? Bapaknya sibuk kali ya. Jadi kenapa hari ini agendanya setengah hari aja? Sampai sore. Oh, sampai sore berarti langsung kembali ke Labuan Batu. Mudah-mudahan Bapak Dekan berkenan kembali lagi ke sini di lain kesempatan. Dan kebetulan juga mungkin dalam waktu seminggu ini lagi dingin-dinginnya. Jadi di sini itu karena kebetulan saya tinggal di sini, jadi di sini itu bisa sampai 16 derajat. Bukan hanya 18 tapi pernah sampai 16, dan mungkin kita lihat sekitar sudah turun kabut. Lupa mungkin untuk mengingatkan adik-adik dari ibu bapak dosen untuk memakai jaket. Mungkin lupa agak sekarang, tapi seminggu ini emang lagi dingin-dinginnya. Jadi mudah-mudahan dengan perubahan suhu dari Labuan Batu kemari membuat kita semua tetap sehat. Nanti kembali lagi ke Labuan Batu yang cuacanya mungkin sangat berbeda dan cukup ekstrim. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi sekali lagi selamat datang untuk Bapak Dekan, Bapak dosen dan Ibu dosen sama adik-adik. Semoga menjadi pengalaman yang terbaik bisa berada di sini dan bisa menceritakan sama rekan-rekan yang lainnya keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yesi. Sudah jelas ya, dua orang sudah memperkenalkan diri. Karena kalau saya sebutkan tadi, tugas dan fungsinya takut salah. Tadi saya bilang kan verifikasi, nah ternyata masih panjang. Takutnya begitu. Nah, adik nanti nangkapnya, nah, bagian mereka ini dari memantau habis itu diuji gitu. Jadi udah lengkap ya adik-adik ya. Udah lengkap ya, ada Bu Yesi, ada Pak Jaya. Jadi sekian dari kami juga. Selamat datang juga, selamat menikmati juga Pak Dekan, Pak dosen. Silakan nanti didampingi oleh teman-teman yang lebih dan kurang. Jika dalam ucapan saya salah, saya minta maaf. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak dan Ibu atas kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah masukkan kita ke dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu dengan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (AIKNAULI).
Tadi mahasiswa yang kami cintai, izinkan saya sedikit memberikan materi tentang argo itu, di mana yang pertama saya ucapkan selamat datang di ketinggian 1250 meter DPR. Selamat datang juga yang ini nggak seperti biasanya, ini cukup dingin ini memang. Kami pun, saya pun yang biasa di sini gemetar ini, bukan gemetar karena sama teman-teman sama adik-adik ya, dingin memang. Baiklah, kita langsung ke materi. Saya kemudian diberikan wewenang atau kepercayaan untuk memberikan sedikit materi tentang algoritma. Dari algoritma nanti mungkin ke saya. Terus, jadi kita dulunya kan di bank, sekarang sudah berubah. Namun bekas-bekas litbang itu masih ada. Kita dulu balai litbang yang terdiri dari seksi misalnya laboratorium, ada laboratorium teknologi. Itu sebenarnya untuk teman-teman, untuk adik-adik ini yang pas di teknologinya. Namun teknologi kita sudah tidak ada. Yang ada terakhir 2 lab situ khusus sama lab KSDA konservasi. Jadi yang tersisa sekarang mungkin tinggal situ foto mungkin kan, karena algoritma masih ada. Sedikit saya kenapa dulu dibangun algoritma, apa tujuannya? Algoritma dibangun pada tahun 1929, di mana kami hanya ada staf teknisi sama staf peneliti. Terus lanjut bahwa apa itu algoritma, untuk apa diadakan algoritma? Algoritma itu suatu kebun pepohonan, bukan kebun buah-buahan ya, kebun pepohonan yang kita mendatangkan koleksi baik ex situ maupun in situ. Jadi tidak hanya dari hutan alam yang ada di kita, bahwa algoritma itu ada tanaman yang koleksi kita yang ada sekarang itu terdiri dari Pulau Sumatera, tidak hanya Sumatera Utara saja. Tujuannya kenapa dibangun algoritma? Tujuannya memang untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Jadi luasan kita cukup luas, algoritma itu sekitar 12 hektar lebih, yang terdiri dari berbagai macam jenis tanaman hutan. Dan sekarang koleksi kita kurang lebih sekitar 214 jenis. 214 jenis, di mana ada mungkin yang sekarang lagi ngetren getah. Nah, getah itu ada getah pinus dan getah kemenyan. Mungkin adik-adik nanti, apalagi dari teknologi, mungkin nanti masalah getah penting lebih ini untuk mau diapain itu getah. Dan selama ini getah pinus hanya dipakai terpenting, getah kemenyan mungkin banyak untuk kosmetik terutama kan. Nanti lebih ininya nanti kita perkenalan pohonnya bisa di lapangan, karena kemenyan pun ada beberapa jenis, pinus juga ada beberapa jenis. Bahkan pinus itu lebih dari, kalau di kita hanya 5 atau 6 jenis, namun kalau secara keseluruhan di dunia ini lebih dari 100 jenis. Ada, selain itu ada tanaman yang memang untuk tanaman obat. Itu nanti kita mungkin secara ini dipraktekkan di lapangan, kita lihat mana tanaman yang kemenyan, mana tanaman pinus, mana
buat yang bisa adik-adik secara teknologi bisa, secara saya bisa dikembangkan untuk apa tanaman itu, mungkin nanti bisa bertanya lakukan. Mungkin itu aja sekilas dari kami, dan mungkin tidak panjang lebar, nanti lebih baik nanti di lapangan interaktifnya lebih inilah, ilmunya lebih dapat. Demikian mungkin Pak SPTU juga Pak Dekan, izin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dodo atas pematerinya. Selanjutnya, baiklah, selesai sudah pada acara hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada kata dan salah selama acara berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya adik MC. Saya mau ini apa? Mau bertanya ke Pak dosennya, ini teknisnya gimana ini Pak? Kebetulan kan ini banyak nih. Apakah ini dibagi beberapa atau langsung saja mendapatkan pembekalan? Karena materi itu akan didapat sebenarnya di lapangan langsung, secara visual melihat melihat pohonnya yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dodo. Mungkin Ibu dosen bisa berkoordinasi dengan Pak Dodo, dibantu nanti oleh Pak Sudar. Kalau bandelnya ke Pak Dodo dulu, habis itu nanti ke rusak. Jadi nanti saya harapkan ke sini dulu, biar sekalian jalan ke rusak. Gimana? Boleh. Gimana enaknya aja Pak? Oh gitu ya. Karena kalau ini kan ada 8 kelompok. Kalau kemarin tuh kami 4-4 gitu kan. Jadi yang mau ke Pinus dulu, yang mau ke Menyan dulu gitu bisa. Jadi nggak ujuk-ujuk 92 orang ngerubungi Bapak kayak tawon dong orang ini. Kayak tawon. Biar disekat ini Pak. Atau caranya bagus. Efisiennya gimana lah? Ya bagus itu Bu, kita bagi dua aja ya kan. Bagi dua lebih bagus ya. Nanti 40 yang ke sana dulu. Nanti Pak Sudar tolong ya, Pak Sudar dibawa ke Rusa ya. Nanti yang satu lagi kelompok dengan Pak Dodo. Nanti waktunya dibagi aja lah. Kalau udah selesai nanti dirusak. Nah kebetulan Pak Dodo ini panjang dari sini Bu. Nanti Pak Dodo ini akan menjelaskan algoritma terus vegetasinya apa aja, terus satuan di dalam apa aja. Nah mungkin diatur aja ya. Iya Pak. Nah, oke, mungkin begitu ya Pak Dodo ya. Nanti berkoordinasi dengan Bu Sekretariat. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Bu. Siap. Turun ke bawah. Udah matiin.